Pul! Oh! Ya! Halo teman-teman, pernah nggak sih kita ngerasa hidup itu kayak kurang terus? Baru dapat sesuatu, udah pengen yang lain lagi. Nah, Arswendo Atmowiloto melalui bukunya yang berjudul Bersyukur Tanpa Libur ngajak kita buat ngelihat hidup dari sisi yang beda. Bahwa syukur itu nggak boleh musiman, tapi harus jadi kebiasaan sehari-hari kita. Tapi, apakah buku ini berhasil menyentuh hati para pembaca? Yuk kita bahas bersama-sama. Jadi, buku Bersyukur Tanpa Libur dengan 280 halaman ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama berisi tulisan pribadi Arswendo yang dikumpulkan dari arsip komputer lamanya. Bagian kedua isinya lebih kayak curahan cerita dari orang terdekat beliau. Mulai dari keluarga, sahabat, rekan kerja, sampai tokoh publik. Bahkan ada tulisan dari mantan presiden kita loh, Presiden Joko Widodo di bagian penutupnya. Jadi, buku ini rasanya kayak gabungan antara autobiografi dan memoir. Di dalam buku ini, Arswendo menceritakan banyak hal, di antaranya masa kecilnya yang suka mendalang, pengalamannya mendapat beasiswa creative writing, sampai kisah kelam ketika dia harus dipenjara. Semua cerita itu dibungkus dengan satu benang merah, yaitu rasa syukur, bahkan di saat hidup lagi berat-beratnya. Kalau dibaca sekilas, rasanya bagus banget. Syukur itu harus jalan terus, nggak boleh berhenti. Tapi, kalau kita kritisi lebih dalam, ada beberapa hal yang bikin buku ini agak kurang nendang gitu rasanya. Di antaranya, seperti gaya penulisan Arswendo di sini cenderung retoris. Banyak kalimat ajakan, petuah, sama kesimpulan yang eksplisit. Hasilnya, buku ini kadang lebih berasa kayak motivasi atau ceramah daripada karya sastra yang bikin kita larut secara emosional. Imajinasi pembaca kurang dikasih ruang, dan alurnya terasa kayak catatan harian ketimbang cerita hidup yang menggugah. Jadi, bukannya kita diajak mengalami perjalanannya, tapi kita malah lebih kayak disuruh setuju sama pandangannya. Padahal, kalau gaya narasinya lebih ringan, lebih naratif, atau mungkin ada interaksi dengan tokoh lain, buku ini bisa jauh lebih menyentuh. Bayangin aja kalau kisah-kisahnya dibungkus dengan storytelling yang lebih hidup. Pembaca pasti bakal lebih gampang relate dan terhanyut. Tapi, jangan salah, meski cara penyampaiannya kurang maksimal, pesannya masih relevan banget sama kehidupan kita sekarang. Apalagi di era media sosial, di mana kita gampang banget insecure gara-gara bandingin hidup kita sama orang lain. Bersyukur tanpa libur lebih kayak jadi reminder. Kebahagiaan itu sering datang dari hal-hal kecil yang kadang kita abaikan. Tapi ingat ya, bersyukur bukan berarti pasrah. Jangan sampai rasa syukur malah jadi alasan buat diam menghadapi ketidakadilan atau berhenti berusaha. Justru, syukur harus jalan bareng sama perjuangan. Jadi, kesimpulannya, Bersyukur Tanpa Libur adalah karya yang penuh niat baik. Melalui buku ini, Arswendo mengajak kita buat lebih sadar dan menghargai hidup. Tapi, dari sisi sastra, gaya penyampaiannya yang kaku dan membuat buku ini terasa lebih mirip buku motivasi ketimbang karya yang benar-benar mengunggah perasaan. Arswendo berhasil ninggalin pesan yang penting melalui buku ini. Tapi, tugas kita sebagai pembaca adalah menyeimbangkan antara rasa syukur dan usaha keras kita. Karena hidup bukan cuma soal nerima, tapi juga soal berbuat untuk meraih sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu saja rekan-rekan. Terima kasih sudah nonton. Kalau kalian sendiri gimana? Setuju nggak kalau syukur itu harus tanpa libur? Atau kita juga harus ada ngeluh-ngeluhnya dikit? Sekian dulu dari saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.